Buncin, hati-hati. Puncak Gunung Batu. Wow, Buncin sampai puncak. Puncak gunung nih. Selamat pagi. Kita pagi ini pengen daki Gunung Batu. Kita dari Gunung Batu Adventure. Ini masih jam 5.38 kita sampai sini. Itu gunung batunya by the way. Kita lihat gunung, wow, tinggi sekali. Kita sengaja pagi-pagi supaya nggak panas, karena di sini kita nanti akan ditemani Kang Hendra. Katanya ini gunung cocok buat pemula. Kita hari ini ditemanin ada Buncin sama langit lagi. Oke, jadi standar bawaan kita kalau mau tektok itu cuman simple. Jadi cuman bawa tas kecil yang pasti isinya air. Ini air, water blade bisa 2 liter. Terus wafer. Kita juga wajib P3K nih. P3K isinya apa aja? Yang pasti ada betadine. Ini cetirizin itu untuk alergi ya, karena saya sama Langit punya alergi. Ibuprofen ini untuk menghilang rasa sakit. Standar sih, obat-obatan lain, obat-obatan biasa. Ini koyo kalau kepegalan. Oh, ini Hansaplast juga penting. Trombogel penggantinya apa? Trombogel gantinya heparin sodium ini ya. Ini untuk kalau ini trombogel juga bisa, sama aja, isinya heparin sodium untuk kejedot sama memar-memar. Oke, kita mau ke Gunung Batu, ditemanin Pak Hendra dari Gunung Batu Adventure. Ownernya Gunung Batu Adventure nih. Kalau mau ke sini sama Buncin juga. Udah sering diajak Mas Adit. Nanti kalau kita ke sini, kalau mau ke sini hubungin aja Pak Hendra, Gunung Batu Adventure. Nanti kontaknya tak share di bawah. Hitungan olahraga lah. Ini treknya, gunungnya itu. Oh iya? Kau nggak dibawa semua? Oh, ini dinamain Gunung Batu nih karena banyak-banyak batu. Oh, batunya gede-gede. Ini hasil longsor. Oh, ini longsoran ya? Longsor Oh, di akhir tahun 2022. oh sebelumnya nggak ada nih Pak? Enggak, tadi ini jalannya enak aja di longsor. Longsornya batunya segede-gede gini ya? Ya, jadi warga lokal sekitar Gunung Batu banyak yang bekerja sebagai pemecah batu untuk bahan dasar pondasi rumah. Galian C ya? Ya, nah untuk memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil sebagai pondasi diperlukan martil yang kuat, karena memang batu-batu di Gunung Batu ini cukup keras. Martil yang kuat itu mereka buat sendiri dari biji besi murni yang mereka tempa, sehingga memiliki kekuatan yang cukup untuk memecah batu. Di material atau godam itu pernah saya coba, ternyata tidak kuat, alias besinya itu kalah dengan kekerasan batu di Gunung Batu, sehingga martil asli buatan lokal yang ditempa sendiri itu menjadi suatu barang yang berharga. Nah, berharga di sini dinilai dengan martil tersebut kalau kita lagi kepepet keuangan bisa digadaikan dengan harga 250.000. Seperti emas Bisa di Pegadaian. digadein, martil bisa digadein. Tapi martilnya tuh emang dia
terbuat dari besi murni ya Pak ya? Iya, martil super. Martil super, besi murni. Itu cerita uniknya Gunung Batu. Nih batu-batu nih. Kalau warga lokal itu, orang pemecah batu, itu pasti tahu di mana urat batunya. Ya bener ya Pak ya? Urat batunya lah yang ditempa, yang dipukul, yang dihantam terus pakai martil. Nah nanti ya dia akan retak, terus habis itu membelah gitu. Batunya pecah gini jadi batu-batu kecil yang kita pakai buat bangunan kita. Pasir batu itu kalau ngecor pasti pakai batu kan. Kita udah jam 6.30. Tadi startnya 6.15. 20 menit. Ini udah 600 mdpl-an ya? Iya. Udah 600 mdpl. Puncaknya di 875 mdpl. Nah, ini tanjakan terakhir sebelum tengah trek perjalanan. Ini terakhir tapi cukup panjang. Ini Tengah trek perjalanan di atasnya. tanjakan terakhir nih sebelum setengah trek yang terjal. Ya Pak, betul. Iya. Jadi ini bonusnya nih. Ini trek bonus. Tuh, ini trek bonus masih jalanannya masih rata. Oh, di base camp tadi kita start dari 500 mdpl ya. Di laut di Ancol. Kita perjalanannya dari 500 mdpl ke 875 sekitar 375 mdpl. Sekitar 1,5 kilo. 375 vertikal. Jaraknya kalau horizontalnya 1,5 kilo. Yuk. El. Jadi ketinggalan terus nih sama El. Jadi kita udah nanjak lumayan tinggi. Ada mau pembangunan kafe di sini. Terus katanya nanti akan lewat jalan sini, diangkut pakai jeep. Dia bikin jalan ya ini ya. Iya. Kita pendakiannya dari sana. Jadi kalau nanti orang-orang yang dari sini hanya tinggal setengah doang nanjak ke sana. Tuh banyak monyet tuh masih tuh. Tuh. Monyet. Iseng kalau dikasih makanan. Jangan dikasih makan. Nanti dia bisa datang sekampung kita dikeroyok. Tuh, ada monyet-monyet. Itu puncaknya di sana. 50 meter ke depan vegetasi pohon besar sudah habis. Oke. Lalu kita ketemu trek punggung dinosaurus. Di mana di trek itu kiri kanannya tumbuh rumput. Kita disarankan tidak menginjak rumputnya karena rumputnya tumbuhnya di dinding tebing bukan di tanah. Jadi kalau kita injak rumputnya itu kosong. Lintah. Iya. Kalau nempel di Kaki. kita, wah, dia makan besar, Minum darah. Nih lintah-lintah nih. Iya. Ini kita 50 meter aja. Fisiknya lumayan kekuras. Jadi kita udah sampai ke punggung naga ya Pak? dinosaurus. Punggung dinosaurus. Naga adanya di Gunung Piramid. Iya. Punggung dinosaurus namanya. Makin ke atas makin ramping. Wah, ada yang mau ngecamp. Ini gunung meskipun pendek, Ya. tapi resikonya tinggi. Panjang trek resikonya. Jadi banyak mungkin orang yang entengin ini bahaya, bahaya kalau nggak kita pakai pemandu. Karena kita kan nggak tahu mana-mana spot yang bahaya, harus diwaspadai. Itu gunanya pemandu. Nah, gitu. Wah, Panjang tuh.
Ini treknya nih, mulai batu. Watch your step ya El. Istirahat. Oh itu jalan trek yang mau ke resto ya? Iya. Ini 1 kilo sendiri nih. Kalau kita lewat pos itu, waduh. Kita tadi nge-cross, hati-hati El. Benar-benar ketemu sunset kita di atas. Hati-hati El. Ya, Itu jurang nih satu jalur aja. Jangan mendahului. Yuk kita lanjut. Tali. Ya, di sini sudah kelihatan. Udah cukup, Mas, sorry. Cukup ya? Bisa. Ya, kasih komando aja. Nah, ini pakai tambang. Nah, naik. Tuh. Kita lanjut. Enggak, ini biar laut. Jangan ya. Oke. Nanti tunggu Mama. Ya, jadi tangan kiri kita jauh ke atas. Sampai ke sini boleh atau di sini. Kaki kiri kita juga masuk ke sela batu. Tangan kanan kita ke sini dulu. Lalu tarik badan kita dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Ini hanya untuk pegangan penyeimbang aja. Tarik, tangan kanan kita pindah ke sini. Mulai bergantung dengan kiri dan kanan, tangan, kaki kanan ke sini atau ke sini kalau bisa. Ini lebih tinggi. Mana yang nyaman. Lalu bisa begini. Nah, setelah posisi seperti ini, kedua tangan sudah mulai pegang tali. Tarik badan kita masuk ke selayang di sini. Nanti saya sudah menunggu di sini, memberi tangan untuk menarik sampai ke atas. Oke, El masih ingat El? Ya. Ya, El, silakan. Hup. Tangan kiri tetap di itu ya, pegangan ya, tali ya. Ya, bagus, pinter El. Oke, kasih tangan ke aku. Oke. Duduk di sana. Yuk. Buncin, sekarang buncin. Wah, masih ada Shopee tuh. Itu artinya kita suruh dagang. Itu paket siapa tuh? Paket siapa datang? Kita punya toko online. Oh gitu. Oke, silakan Ibu. Keren. Ya, hati-hati Al. Ya, terus naik terus sampai atas lalu duduk di sekali lagi ya di situ. El duduk tunggu kita. Ya, duduk dulu. El jangan dipegang, nanti kamu ke ini, Tarik. ke banting. Wow. El kiri, mepet kiri El. Mepet kiri. Ya. Be careful ya. Itu puncaknya. Ya. Oke, kita sampai ke puncak bayangan. Jadi ini puncak bayangan sebelum puncak sesungguhnya. Itu puncaknya ya? Ya, yang ada bendera puncak. Itu puncaknya. Ini kita sekarang lagi di puncak bayangan, namanya puncak bayangan. Jadi kita masih satu turunan, satu pundukan lagi menuju ke sana tuh. Tuh. Langit dan Pak Hendra dan Buncin akan menuju puncak. Hati-hati ya, tetap hati-hati karena ini puncaknya itu benar-benar ini 360 nih. Nih. Pegang tali. Tuh. Ya. Buncin, hati-hati. Pegang tali. Oke.
Batu. Buncin sampai puncak. Puncak gunung nih. Wah, kita puncak Gunung Batu. 875 mdpl. Gunung aku agak. Nih, kita di puncak Gunung Batu. Kita ada di puncak Gunung Batu. 875 mdpl. Lumayan menantang. Buat pemula juga oke. Yang pengen ada tantangan juga boleh ke sini. El di mana nih, El? Lagi di Gunung Batu. Udah sampai puncak ya? Gimana, El? Sama yang kemarin Gunung Ciung beratan mana? Beratan Gunung Ciung? Gunung Batu. Tapi kalau riskinya, kalau menurut Teddy, tingkat bahayanya lebih bahaya Gunung Batu. Ini perlu direkomendasinya jangan sendiri ya, karena bahaya. Kalau Gunung Ciung itu masih sendiri masih aman karena tertutup rapat. Kalau ini benar-benar tebing. Jadi rekomendasinya sama pemandu atau yang sudah berpengalaman. Kalau nggak ada, kontak Pak Hendra. Nih, Pak Hendra nih. Mantap. Terima kasih. Barusan tadi bilang di sini tingkat resikonya tinggi. Info dari Pak Hendra di sini ada 3 orang yang sudah kecelakaan ya Pak ya. Akhirnya tuh di Gunung Batu juga. Asli orang sini ya? Enggak. Dia meninggal di Gunung Batu. Oh, Gunung Batu. Maksudnya dia ininya momen terakhir. Oh iya. Terakhirnya Gunung Batu pada tanggal sekian. tuh 3 Mei 2015 dia meninggal. Lahirnya. Masih muda ya? Masih. Kita meskipun ini gunung nggak sampai 1000 mdpl, tetap kita nggak boleh Gimana? Iya. Nggak hati-hati. jatuh, nggak boleh nyepelein yang namanya di Nih alam. kayak ini kan rumputnya dia tumbuhnya di dinding nih. Nah, mungkin Tuh. dia kepleset. Dikiranya ada tanahnya Kepleset. keprosok. Sisi yang Citerep itu lancip banget gitu, kayak serem banget buat naik gunungnya. Tapi kalau dari sisi yang Cariuk sini biasa aja gitu, kayak ya tinggi tapi nggak seruncing dari Citerep ya Pak ya. Iya. Nih banyak ilmunya nih kalau sama Pak Hendra nih. Jadi kita naik Gunung Batu itu kita via Gunung Batu Adventure. Kita harganya per orang 78.000. Dari 78.000 itu apa yang didapat? Yang pasti yang pertama guide. Terus habis itu parkir juga gratis.
Terus tiket masuk juga sudah tidak perlu membayar. Harusnya tiket masuk itu per orang 30.000, sudah tidak perlu membayar lagi. Terus habis itu terakhir dapat sarapan. Wah, sop ayam sehat banget nih. Ada nasi sama teh manis. Ini sambal. 78.000 udah bisa nanjak pakai guide, ditemenin guide safety. Terus kita dapat informasi yang banyak juga. Menurutku worth it sih. Ini buat newbie bagus. Untuk newbie bagus, nggak terlalu Olahraga menyiksa, jantung bagus. nggak terlalu menyiksa. Ini bagus banget buat olahraga menurunkan berat badan. Iya. Terus bagus buat kesehatan jantung kita juga ya pastinya. Terus melatih otot-otot kaki ya terutama. Iya, nanti otot kaki. Iya, sampai jumpa di trip selanjutnya. Bye.